Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hastuti Mustaqim selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya atas nama Anissa Asnawir selaku moderator dari kelompok 2 akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi yang berjudul perencanaan manajemen. Perencanaan atau planning manajemen. Perencanaan atau planning manajemen merupakan tugas pertama dari manajemen. Perencanaan atau planning adalah fungsi pertama karena dia meletakkan pekerjaan dasar bagi fungsi-fungsi lain. Perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, George R. Terry. Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Yang kedua, Harold Kuhn dan O'Donnell. Perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Yang ketiga, W.H. Newman. Perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang keempat, Dr. S.P. Siagian, M.P.A. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa pengertian, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendayagunaan manusia. Untuk bentuk perencanaan manajemen yang pertama adalah sasaran dalam kurun waktu tertentu, tentunya perusahaan mempunyai sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, kebijakan. Kebijakan merupakan petunjuk umum bagi perusahaan. Yang ketiga, strategi. Strategi merupakan program yang luas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan suatu strategi akan menetapkan arah yang terjadi dari berbagai tujuan dan membimbing penggunaan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan rangkaian tindakan yang akan dijalankan perusahaan untuk mempermudah pelaksanaan operasionalnya. Yang kelima, aturan. Aturan merupakan bagian dari prosedur dan merupakan tindakan yang spesifik. Yang keenam, program. Program merupakan kombinasi antara kebijakan, prosedur, aturan, dan pemberian tugas disertai dengan anggaran. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup perencanaan manajemen. Ruang lingkup perencanaan manajemen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah perencanaan manajemen puncak. Perencanaan manajemen puncak meliputi jangka waktu antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun dan merupakan perencanaan manajemen jangka panjang. Dalam perencanaan ini belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental. Yang kedua adalah perencanaan manajemen menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Di Indonesia umumnya 5 tahun. Perencanaan manajemen jangka menengah ini merupakan penjabaran atau uraian dari perencanaan manajemen jangka puncak. Yang ketiga adalah perencanaan manajemen pendek. Perencanaan ini meliputi jangka waktu maksimal 1 tahun. Perencanaan jangka pendek disebut juga dengan perencanaan operasional tahunan. Manfaat perencanaan manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan arah dan arti tujuan bagi perusahaan. Kedua, dapat ditentukan suatu pedoman sebagai suatu ukuran untuk mengurangi ketidakpastian serta perubahan mendatang. Yang ketiga,
Dengan perencanaan dapat ukur berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan. Yang keempat, membantu memberikan peluang di masa mendatang. Yang kelima, dengan perencanaan akan timbul definisi sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan adalah tahap yang paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan atau aktivitas yang direncanakan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.